Nah ini dari jam operasional juga kan kejadiannya jam 20.40 ya. Sebenarnya perahu itu memang diizinkan jam segitu masih beroperasi? Ya itu tadi. Nah, tapi ini kan siapa yang mau menegakkan? Orang di depan hotel, dermaganya, itu kan bukan pelabuhan yang lazimnya gitu loh, yang ada otoritas di situ. Kalau di pulau-pulau, Prof, saya kan dari Tanjung Pinang ya. Tanjung Pinang itu satu rumah, kalau dari rumahnya itu di atas laut, semuanya punya dermaga. Di bawahnya sampan. Sampan itu boleh bawa orang, boleh bawa barang menuju ke sana lah katakan gitu. Kalau tenggelam selesai. Nah ini dari jam operasional juga kan kejadiannya jam 20.40 ya. Sebenarnya perahu itu memang diizinkan jam segitu masih beroperasi? Ya itu tadi, kalau misalnya perahunya standar ya, itu adalah alat-alat navigasi kan. Lampu sorotnya. Lampu sorot, radar. Tapi kan ini kapal udah nggak standar. Saya yakin mah nggak ada lampu sorot dan alat navigasi itu. Nggak ada, mungkin nggak ada ininya juga, break. HT, ini nggak ada juga. Mungkin jaraknya karena dekat kali ya. Iya, jadi aman dalam jarak yang aman gitu loh. Tetapi kan ini kan laut lepas. Perjalanan malam hari kan sangat beresiko sekali. Sangat beresiko. Apalagi cuaca lagi tidak nggak menentu nih cuacanya gitu loh. Nah terus yang Dewi Anjani juga malam juga ya kejadiannya? Sama. Cuman itu kalau itu penyebabnya si nahkoda dan ABK-nya ketiduran. Nah. Jadi ini kelalaian kayaknya, ini emang perlu diedukasi juga nih kayaknya. Jadi itu kan setiap kapal pasti air masuk tuh. Iya. Nah karena mereka ketiduran lupa ngebuang nyeroknya. Lupa nyerok. Oh karena laut lagi tinggi ya. Iya. Dan ternyata udah biasa kan. Iya. Kapal masuk air terus Iya, diserok. Gitu. Artinya kan kelalaian dari. Iya. Nah ini juga ya, ini kan berarti SDM. Pelaut itu kan, ya katakanlah mereka ini pelaut tradisional ya. Tapi kan mereka sudah menekuni itu dari turun-temurun gitu loh. Seharusnya sudah ada belajarnya kan gitu. Tapi sekali lagi, siapa yang mau bilang, nanti ini kan otoritas yang punya kerja nih, regulator seharusnya. Kamu ABK ya, oke nanti ini ya. Nah ini kan kita nggak jelas apa ada pelatihan atau ada penataran dari KSOP setempat gitu loh, tentang arti keselamatan berlayar. Minimal kalau kayak bis ya, kalau bis itu kan bis angkutan, bis pariwisata segala macam kan dia punya ada uji kir, terus ada izin sampai segala macam. Mereka juga kadang nggak selalu di terminal. Kayak saya nganter anak saya ke Malang, naik bis double decker. Itu nggak dari terminal, dari poolnya dia, yang bukan terminal juga, malah di pinggir jalan. Tapi kita bisa cek tuh, ini bisnya dari kapan, izinnya tuh kita dapat tuh. Kita bisa lihat di situnya masih ada keterbukaan informasi. Nah kalau kapal ini kan kita nggak tahu, karena dia nggak mungkin nempel di kapal ya kan? Iya, itulah yang menjadi persoalan di laut ya. Kapal itu kan unik. Dia tidak seperti bus atau angkot gitu ya kan, yang kelihatan gitu loh. Kapten atau nakoda kan ruangannya khusus. Penumpang nggak boleh masuk di situ. Terus kita mau tanya-tanya ya kan, pintunya mungkin dikunci gitu loh. Ya jatah kita ya di ruang yang khusus untuk penumpang gitu loh. Sementara kalau di bus kita serahkan nyawa kita aja sama dia tuh. Jadi kayak kita ini beli kucing dalam karung di kapal. Kalau di bus supirnya kita lihat. Ya kan? Supirnya kelihatan. Walaupun double decker itu supirnya udah pakai kokpit juga ya, kabin juga ya kan. Prof, kalau di kapal itu sama kayak di pesawat nggak sih? Kalau pesawat itu kita sebelum berangkat ada pramugarinya, pintu darurat di sini, ada di sini, terus cara pakai. Kita kan udah apal banget ya. Cuman itu karena itu jadi SOP ya, itu tetap aja mereka ada kasih pelampung cara makainya. Kalau di kapal, tergantung kapalnya. Lah kapal ini kan kapal perahu kita sebut tadi kan. Siapa? ABK-nya mungkin nakoda satu, terus tukang ikat tali-tali satu,
Terus kalau misalnya dia menyediakan makanan, koki di atas kapal itu, udah itu aja. Gimana mau safety induction kata orang? Siapa yang mau mengajarkan pakai pelampung itu begini dan pakai pelampung sekarang? Nggak ada, karena kapten nakoda di atas anjungannya. Kan nakoda nggak juga mungkin ngomong prepare for landing gitu. Iya, Nggak mungkin juga, kan? iya kan. Ini kan kapal. Saya yakin juga nggak ada suaranya itu. Iya, ini kan kapal kayu. Paling dia Jang, siap-siap turun, Jang! Iya, Gitu kan? dia bilang ke anak Ke anak buahnya, buahnya, iya kan dia penumpang itu tidak menjadi perhatian nakoda. Dan kita juga nggak tahu usia kapal itu udah berapa lama ya. Itu dia. Jadi idealnya kapal itu disurvei dalam waktu tertentu. Kalau kapal kayu ini kan sebetulnya ya dia relatif lebih mudah. Kenapa? Karena kan kayu dia punya dia punya kan mengapung. Jadi agak sulit kapal kayu itu tenggelam gitu loh. Karena dia mengapung. Ya. Dia mengapung. Karakternya kayu itu kan mengapung. Bahkan kalau terbalik pun megangan salah satu kayu juga dia bisa. Iya gitu loh, nggak kelelep gitu. Kalau besi malah kelelep. Iya kelelep. Nah ini kan yang yang menjadi persoalan itu juga kan ini kapal modifikasi. Nah kalau kapal modifikasi harus pakai orang yang ngerti modifikasi dan disertifikasi modifnya itu, sehingga keseimbangannya terjaga. Kebanyakan kapal yang model-model yang terbalik ini kan kapal yang awalnya itu tidak pakai tiang. Tapi karena ada semacam romantisme, kapal pinisi dipakai tiang. Sementara tiang itu kalau kapal yang resminya memang dari membangunnya udah ada tiangnya. Emang diniatkan untuk ada tiangnya. Iya. Nah ini sekarang tiang ditancapin, nggak tahu duduk di mana ini tiang. Jadi nggak stabil ya. Akhirnya kan terus dikasih layar lah. Iya. Jangan-jangan ini karena kita romantis, kayak kita perlu satu bangku deh di depan kapal. Iya. Jadi bisa duduk gitu. Tapi memang betul, memang ada. Kalau dilihat di websitenya, Iya. itu memang disediakan itu. Iya, jadi kapal Tempat-tempat itu duduk yang gitu. tadinya decknya 1 dibikin 3. 3 kabin memang ini. 3 kabin ya. Udah naik kapal kan. Iya. Terus ditambah lagi tiang. Emang asik sih ya, sambil ngopi. Iya. Malam, sinar bulan. Iya. Terus Tengah laut. Iya. laut sambil Ngopi. Wih, mantap. Apalagi Kalau kapal sudah dimodif, orang kan cenderung pergi ke atas. Penumpang seluruh di atas kapal itu ke atas. Itu persis kalau kita nyebrang Merak Bakauheni. Kita di atas semua. jadi memang kalau di atas kapal tuh auranya aura kasih ya. Iya. Aura kasih. Auranya tuh aura laut Romantis. yang Iya, ya. romantis gitu loh. Nah, sekarang dihajar kan udah ke atas tuh. Sebetulnya tanpa ditambah tiang yang ditanamkan Iya. tiba-tiba begitu, itu udah mulai oleng tuh. Iya. Begitu oleng dia di atas ya jatuh lah itu. Ditambah alun. Dengan tidak ditemukannya beberapa Penumpang. artinya itu memang laut dalam banget Iya. dan ombaknya itu kenceng banget. Betul, iya. Dan laut-laut di sekitar situ itu kan arus di dalam lautnya itu yang bahaya. Oh, lebih kenceng yang di bawah Iya, ya? yang lebih kencang di bawah. Tadi sudah dibilang oleh Cipto, itu laut di atas oke, ada alun, tapi yang lebih bahaya itu yang di bawah. Begitu kecemplung, blup, langsung dibawa. Nyarinya padahal di sini-sini doang nih. Dia udah di ujung Udah sana. di ujung sana karena ke bawah dari dalam itu. Iya. Penemuan pertama itu kan kurang lebih 5 nautical mile. Itu sekitar 10 kilo. Jauh banget dong. Ya, iya itu. Itu dibawa oleh arus. Saya nggak ngebayangin ya keluarga besarnya pelatih Valencia yang di Spanyol ya. Itu ingat nggak Sedih banget kapal pas itu. KRI Nanggala? Ya. Kapal selam. Begitu tenggelam, des, dia dibawa arus Selat Bali. Entah di mana. Itu ratusan, kalau nggak kiloan meter dari tempat dia diduga Iya. nyungsep, itu udah. Sekarang kalau mau cari dia tuh udah nggak tahu di mana. Oke.
Terakhir pesan buat Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata dari kejadian Labuan Bajo ini. Jadi begini, Menteri Perhubungan ini tolonglah jangan mengurusi Ngomongnya ke sana dong. Ya, Menteri Perhubungan tolonglah jangan ngurusi hal-hal yang rutin. Ini barusan Nataru. Nanti kira-kira tahun 2026 persiapan Lebaran mudik. Begitu saja. Sementara di saat yang bersamaan terjadi tragedi. Pekerjaan menteri bukan cuma ngurusin Nataru Dan Lebaran mudik. tapi Ya, semuanya. aspeknya yang lain keselamatan dihitung disentuh juga dong. Iya. Gitu loh. Ini jangan menteri kan sepertinya gimana? Suka atau nggak suka kan ini urusan dia gitu loh. Walaupun bisa saja. Biasa aja dong dia aja. Ya. Biasa aja. Iya. Dalam banget Iya, itu. dalam. Kementerian Pariwisata. Nah, Kementerian Pariwisata. Ibu Menteri. Ya, Ibu Menteri. Ada sopannya sama Ibu Menteri soalnya. Iya. Ibu Menteri, kalau sudah ngurusin laut ya mau bertanya-tanya juga. Ya kalau bisa nanya si jenggot putih lah. Iya. Ya kan? Yang paham tentang laut. Iya, atau tanya ke perhubungan yang ngerti gitu. Jangan mentang-mentang ini objek wisata super apa tadi istilahnya, Cip? Super priority. Super prioritas. Ya udah, dia seenaknya aja. Karena apa? Karena dia ada kapalnya, ada perahunya yang bukan ranahnya dia. Oh. Itu harapan saya. Pak. Oke. Cukup. Banyak yang nggak tahu bahwa Prof. Siswanto ini nenek moyangnya dari manusia ikan. Jadi lahir dia orang udah di laut. Iya. Jadi dia udah Paham biasa banget, ya. ketemu terumbu karang atau udah biasa. Prof, terima kasih Terima banyak kasih waktunya. sama-sama. Pencerahan yang luar biasa. Sip, Prof. Karena banyak orang yang tidak tahu Betul. laut tapi sering main di laut. Iya. Jadi buat teman-teman dari pariwisata, Kementerian Perhubungan, kalau ingin tanya soal laut, pelayaran, kemaritiman, ini kita punya pakar maritim yang justru lebih sering dipanggil di luar negeri. Pak Prabowo ke Cina paling baru 4-5 kali. Beliaunya ke Cina hampir tiap bulan. Karena dipakai ilmunya oleh sejumlah kementerian maupun perusahaan swasta di China. Terakhir ke Shanghai apa ke Haikou. Hainan. Iya, Hainan. Hainan. Nanti kita cerita soal China ya, Iya. bagaimana mereka mengelola Betul. pelabuhan dan pelayarannya. Nah, tapi nanti gini, kalau mau manggil saya harus melalui Sindo News. Iya. Nah, itu dia. Oke. Oke, Thank you, makasih. Prof. Ya, makasih. Teman-teman demikian, Cip, thank you. Siap. Cip, Di makasih. Sindoskop kita edisi kali ini, jangan lupa selalu jaga keselamatan dan karena ini menjelang tahun baru, kita ucapin tahun baru, semoga hidup kita jadi lebih berkah dan kita safety dalam perjalanan Amin, termasuk amin. di laut. Amin. Sampai jumpa, bye-bye.